Wahia ayatahara minal hadas, yaitu diantaranya kita bersuci daripada hadas. Sebelum tidur usahakan kita untuk bersuci dari hadas. Kalau punya hadas besar ya mandi dulu. Kalau hadas kecil ya wudu. Ya sunnah kita berwudu. Wa ayyanama ala janbihil aiman mustaqbilal qiblat. Dan hendaknya dia tidur dengan menaruh ini lambungnya yang kanan mustaqbilal qiblat, menghadap kiblat. Artinya tidurnya ngadep kiblat, posisi begini. Ini kita ngadep kiblat. Ya, ngadep ke kanan, ngadep kiblat. Wa ayyaqsuda binaumi rahata badani liyaqwa 'alal ibadah. Dan niat bermaksud di dalam tidurnya itu sebagai istirahat badannya supaya kuat lagi nanti buat ibadah. Tuh makanya kita mau tidur niatin. Kita mau ibadah misalnya gini, ya Allah, saya mau tidur ya, hari ini saya mau untuk istirahat daripada badan saya seharian ini saya sudah bekerja udah capek lelah, ya Allah saya ingin istirahat dengan niat, ya Allah mudah-mudahan nanti malam Engkau bangunkan aku jam sekian misalnya, jam 3 misalnya, supaya saya bisa qiyamul lail. Atau misalnya ya Allah supaya saya bisa nanti sholat subuhnya dengan kuat, dengan bagus ya. Niat. Jangan tidur udah tidur aja. Niatin mau ibadah, ntar bangun tidur saya mau ibadah gitu, biar lebih kuat lagi ibadahnya. Ya kan, karena badan kita punya hak nggak? Punya hak. Mata kita punya hak, badan kita punya hak. Ya harus kita tenang, kalau kita udah lelah ya udah istirahat, mau diapain? Jangan dizolim juga kita. Jadi jangan zolim sama diri sendiri juga. Udah capek udah lelah ya udah istirahat. Ya kan? Wa ayyazkurallaha ta'ala inda naumi wa ba'da yaqdhatihi. Dan hendaknya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tidur, ya mau tidur dan juga bangunnya, setelah bangunnya. Maka sebelum tidur kita baca ya, disunahkan kan kita bisa baca surah Al-Ikhlas, ya Al-Falaq, An-Nas, ya baca ayat kursi, kita baca tasbih, kemudian tahmid, takbir, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar misalnya. Seperti itu kita baca ya, baca zikir atau baca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, dengan harapan juga mudah-mudahan kita di tidurnya kita dapat mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, niatin biar kita juga bisa mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kan kita kan kenapa susah, karena ya di tidurnya kita begitu, udah langsung blok aja, kelor, nempel, ngulur deh. Ya. Padahal coba kalau kita bacain subhanallah, alhamdulillah 3 kali aja udah. Apalagi kalau kita tutup dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kita taibah kalimat tauhid, taibah seperti salawat. Ya, kalimat tauhid kita tutup dengan kalimat tauhid, kita udah nggak ngomong apa, kita tidur. Pas kita tidur Allah Subhanahu wa taala ambil nyawa kita. Terakhir yang kita ucapkan apa tadi? Tauhid, la ilaha illallah. Man akhirat la ilaha illallah dakhalal jannah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, ya dia masuk surga. Nah, kok gampang banget. Lah, gampang kalau ngomong gini, tapi ketika kita mau sakaratul maut kan susah. Susah enggak? Susah. Orang lagi sakaratul maut ngucapin la ilaha illallah. Waduh, kayak gimana itu gangguan dari iblis tuh. Supaya kita supaya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kalau lagi sakaratul maut iblis ngelilingin. Entar nyerupain orang tuanya yang udah meninggal. Misalnya kita punya orang tua udah meninggal, datang tuh saya wajib menyerupai bapak kita. Nah, kamu ikut agama ini, nah. Saya sudah tenang di sana dengan ini. Padahal tuh iblis. Entar bentuk misalnya anaknya, bentuk istrinya udah meninggal. Ya, nyerupain. Supaya kita tergoda. Kayak gimana luar biasanya tuh. Makanya kalau kita lagi ada yang orang nazar, kita dari sampingnya dia talkinin la ilaha illallah, bimbing. Jangan mati. Jangan mati. Oh, jangan tinggalin gua dong, tinggal dia. Talkinin la ilaha illallah. Dia lagi butuh bantuan. Udah datangnya tuh, masya Allah. Ya, entar menyerupai gurunya, entar menyerupai orang warasin, menyerupai orang-orang yang dia cintai.
supaya dia tergoda. Nah gitu. Oh, ilaha illallah. Nah kalau lagi mau tidur kita baca gitu, dicabut nyawa kita, udah enak udah. Terakhirnya kita ucapin la ilaha illallah atau baca salawat atau kalimat thayyibah yang lainnya. Masya Allah. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh adapun Nabi kita Muhammad SAW, idza akhadha majja'ahu minal lail, ya ketika beliau maksudnya tidur ya daripada malam hari, wada'a yadahu tahta khaddihi, kemudian beliau meletakkan ya wada'a yadahu tahta khaddihi, meletakkan tangannya ini tahta khaddihi, di bawah pipinya. Jadi begini. Nih, tidurnya Rasulullah SAW beralaskan tangan. Allahumma sholli. Dia kagak pakai bantal yang enak kayak kita. Bantal kita enak nggak? Enak, kita nyari yang empuk. Rasulullah SAW pemimpin kita. Ya Allah, bahkan ketika bangun tidur aja nyepak nih, apa namanya, pipinya dengan tikar. Karena belum tidur dengan tikar anyaman dari pelepah kurma. Allahumma sholli wa sallim. Kita aja pakai tikar aja coba berasa. Tau kan tikar yang dulu tuh, tikar yang dulu, yang nyaman tuh ya. Yang gak nyaman yang warna-warni. Ya. Pikir dulu, iya. Kita tidur situ, nyepak bangun. Ya, berasa. Kalau sekarang kita pakai gitu, susah tidur. Agak biasa. Lihat Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim. Tidur begitu. Tsumma yaqulu, kemudian beliau mengucapkan Allahumma bismika ahya wa amut. Nih doanya. Ya Allah, dengan namamu ahya aku hidup, wa amut, dan dengan namamu pula aku mati. Artinya dengan kuasa Allah aku hidup, dengan kuasa Allah aku mati. Karena Allah punya kuasa. Kan berapa banyak orang tidur akhirnya tidur selamanya. Iya kan? Bangunin, oh udah aja udah salah. Kan tidur itu salah satu apa? Jembatan pintu kita menuju kematian. Maka kalau kita tidur ingat kita, oh iya besok saya bakalan mati di sini. Ini ya, kita merem tuh menjamin mata. Udah kita udah di dalam deh. Ya Allah ya Rasulullah. Sebenarnya kita kan gak ngambil pelajaran. Ketika kita tidur kita gak ngambil pelajaran dari situ. Ya, kita anggap udahlah ini biasa rutinitas harian kita. Kalau kita renungin ketika kita tidur, kita udah gak ingat apa-apa itu lebih dalam. Dan mimpinya ini segala macam. Ya. Nah, makanya kita ingat, ya Allah, suatu saat saya bakalan tidur selamanya, suatu saat saya bakalan dibawa, disolatin, macam sampai kita akhirnya masuk ke liang kubur. Nah, ini kita mesti ingat situ. Jadi akhirnya semangat kita untuk mencari bekal ke sana. Ya, dengan tidurnya kita jadi ibadah itu. Karena kita tadi ingat tafakur dalam tidur kita. Tidur aja bisa kita tafakurin. Cuman kan kita kadang-kadang ya begitu, udah taab, udah capek ya udah dah, malas tadi buat buru-buru wudu, ya kan, zikirnya aja udah ogah, ya, baca doanya aja deh, Bismika Allahumma bismika amutnya aja, susah kadang-kadang nggak baca, kelelap, udah saking capeknya tidur, ya Allah, makanya biasain. Nah ini kan adab supaya kita apa? Supaya ada nilai ibadah dalam rutinitas harian kita. Makanya kan lihat Islam itu luar biasa. Tidur kita aja diajarin. Ntar bangun tidur kita diajarin. Iya kan? Dari mulai melek sampai merem, sampai melek merem, kayak gitu deh. Tiap hari diajarin kita ada. Wa iza staiqadha, ketika bangun qala mengucapkan alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Ya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kematian kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami akan dikembalikan, akan dibangkitkan, kepada Allah kita akan kembali. Kita bangun, pagi kita bangun ucapin pertama alhamdulillah. Jangan baru bangun tidur, waduh kerjaan nih. Udah mikir aja, waduh kerjaan nih, wah telat. Ya, ucapin alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala pertama kali kita ucapkan. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai ibadah kita bangun tidurnya kita tuh. Tidurnya kita dihitung ibadah. Enak enggak tuh? Enak, tidur aja dihitung ibadah. Masya Allah. Luar biasa.
Dengan tidur kita bisa jadi ibadah. Makanya tidur jangan disamain tidur kita dengan tidur binatang. Binatang ya tidur begitu aja. Iya kan? Kita ada adabnya. Ya, tidur madep ke arah kiblat. Ya, makanya usahain posisi tempat tidur supaya bisa kita ngarah ke kiblat. Tidur kita tadi posisi miring gitu. Ya, sekarang ke kiblat. Meskipun nanti ketika tidur ya jabrah aja misalnya kalau tahu bangun tidur udah begini segala macam gitu. Yang penting pertama kita tidur madepin ke sana. Ya, sambil tadi kita perhatikan adabnya. Belum bisa tidur baca subhanallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, habis itu baca bismillahirrahmanirrahim. Masih belum bisa tidur. Udah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita baca yang lain la ilaha illallah. Baca udah sampai akhirnya kita tidur. Usahakan terakhir kali yang kita ucapkan ada kalimat thayyibah. Itu usahain kita tidur ucapkan kalimat thayyibah. Makanya jangan sambil main game, main HP. Main HP sampai ketiduran. Ya Allah. Yang dilihat enggak ada lagi apa? Status orang gosip. Ya Allah. Itu yang pertama kali yang terakhir dibaca tuh. Kayak lagi dengerin ceramah mendingan. Iya kan? Dengerin ceramah mendingan. Kalau yang di lainnya, alhamdulillah. Ya, atau orang sampai pakai headset dengerin musik. Nah, dengan zikir udah tidur. Ucapin tutup dengan itu. Syukur-syukur kita bisa baca Al-Quran. Atau kita sholat 2 rakaat sebelum kita tidur. Sholat sunnah mutlak sebelum kita tidur. Bisa ya, atau misalnya sholat sunnah wudu, habis wudu kan tadi kita sunnah wudu baru kita tidur. Ini luar biasa kalau bisa seperti itu. Ya didawami. Ya insya Allah suatu saat bahkan mimpi dengan Rasulullah SAW. Karena tidurnya bersih. Kenapa kita belum mimpi? Karena bisa jadi tidur kita karena kotor. Iya kan? Tidur kita kotor. Enggak tadi kabar gak wudu, enggak jaga wudu, enggak segala macam. Ya zikirnya enggak, salawatnya enggak. Tapi kalau kita dengan salawat, insya Allah tanamin tuh. Kita mau tidur, tadi tanamin kalau bahwasannya dengan tidur itu supaya menguatkan kita nanti buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita renungin nanti perjalanan hidup kita. Nah kita bakalan tidur juga untuk selamanya. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita amalin, kita niatin supaya kita bisa ngamalin. Sekalipun saat ini mungkin kita belum bisa, ya tapi ada niat kan apa Al-Fakir sampaikan, niatin ya, kalau kita ngaji kita niatin supaya kita bisa ngamalin. Sekalipun mungkin kita belum bisa ngamalinnya, tapi niatin suatu saat ya Allah saya mudahkan saya untuk ngamalin ini ya Allah. Ya sekarang mungkin bilang berat kayak begini, niatin. Insya Allah dengan dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bukan pintu mata hati kita bisa ngelaksanain, kita bisa amalin. Insya Allah. Ya meskipun kita jarang-jarang ya, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan niat kita lillahi ta'ala ya kita dapat mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.